Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang Orde Baru, salah satu materi dalam bab 4 tentang sejarah Indonesia, materi di kelas 9 IPS SMP begitu. Baik, langsung saja untuk membuka kesempatan pembahasan di pagi hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Awal mula Orde Baru. Pasca G30 SPKI, belum ada pemulihan kondisi politik dan belum ada perbaikan ekonomi. Pada tanggal 12 Januari 1966, pelajar, mahasiswa, dan masyarakat mengajukan 3 tuntutan rakyat atau lebih dikenal sebagai Tritura. Isi Tritura tersebut yaitu yang pertama, bubarkan PKI, kemudian bersihkan kabinet Dikora dari unsur-unsur gerakan di 30 September, kemudian turunkan harga. Pada 24 Februari 1966, Soekarno melantik kabinet 100 orang menteri. Akan tapi rakyat tetap tidak puas karena di dalam MPRS dan DPR GR masih terdapat orang-orang PKI atau orang-orang yang diduga terlibat dalam peristiwa G30 SPKI. Kemudian terjadi bentrokan antara mahasiswa dengan pasukan Cakrawirawa, mengakibatkan tewasnya mahasiswa Universitas Indonesia, Arif Rahman Hakim. Kemudian krisis politik semakin memuncak. Nah, selanjutnya peristiwa Supersemar. Muncul surat perintah 11 Maret Supersemar. Isi Supersemar adalah pemberian mandat kepada Letjen Soeharto selaku Panglima Angkatan Darat dan Pangkop Kamtib untuk memulihkan keadaan dan kewibawaan pemerintah. Keluarnya Supersemar dianggap sebagai tonggak lahirnya Orde Baru. Dalam rangka memulihkan keamanan, ketenangan, dan stabilitas pemerintahan, keesokan harinya setelah menerima Supersemar, Letjen Soeharto membubarkan dan melarang PKI beserta ormas-ormas yang bernaung atau senada dengannya di seluruh Indonesia, terhitung sejak tanggal 12 Maret 1966. Letjen Soeharto juga menyuruhkan kepada pelajar dan mahasiswa untuk kembali ke sekolah. Selanjutnya, tanggal 18 Maret 1966, Letjen Soeharto menahan 15 orang menteri yang dinilai terlibat dalam G30 SPKI. Setelah itu, Letjen Soeharto memperbarui kabinet dan membersihkan lembaga legislatif termasuk MPRS dan DPR gotong royong dari orang-orang yang dianggap terlibat G30 SPKI. Penataan stabilitas politik. Pada tanggal 12 Maret 1967, Sidang Istimewa MPRS menetapkan Letjen Soeharto sebagai pejabat presiden. Kemudian pada tanggal 27 Maret 1968, MPRS mengukuhkannya sebagai presiden secara penuh. Nah, jadi tadi ada peristiwa Supersemar begitu. Tanggal 11 Maret 1966. Nah, peristiwa Supersemar itu sebagai awal dimulainya Orde Baru karena dari Soekarno begitu kemudian memberikan mandat kepada Soeharto yang awalnya sebenarnya hanya melakukan pengamanan atas demonstrasi yang terjadi pada saat itu. Tetapi kemudian karena ada beberapa orang yang memang sudah tidak suka dengan Soekarno karena Soekarno sudah terlalu dekat dengan PKI begitu. Kemudian Soeharto juga memanfaatkan momentum untuk kemudian menjadi presiden begitu. Kemudian kebanyakan anggota MPRS yang kemudian juga mengusulkan untuk kemudian dijadikan Soeharto menjadi presiden secara penuh dan dilantik pada 27 Maret 1968. Nah, berkaitan dengan penataan stabilitas politik, yang pertama, pemulihan politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif kembali dipulihkan dengan dikeluarkannya sejumlah ketetapan yang menjadi landasan politik luar negeri Indonesia. Di antaranya adalah ketetapan MPRS nomor 12 MPRS 1966 tentang kebijaksanaan politik luar negeri RI bebas aktif. Kemudian yang kedua, pemulihan hubungan dengan Malaysia. Pemulihan hubungan Indonesia dan Malaysia dimulai dengan diadakannya perundingan Bangkok pada 29 Mei hingga 1 Juni 1966 yang menghasilkan perjanjian Bangkok. Kemudian selanjutnya pada tanggal 11 Agustus 1966 ditandatangani persetujuan pemulihan hubungan Indonesia-Malaysia di Jakarta. Persetujuan ini ditandatangani oleh Adam Malik dari Indonesia dan Tun Abdul Razak dari Malaysia. Nah, kenapa kok bisa ada pemulihan hubungan dengan Malaysia begitu? Nah, sebelumnya di sekitar tahun 1957 begitu. Nah, Indonesia dan Malaysia sempat berseteru, sempat bersitegang begitu
bahkan perang begitu di beberapa perbatasan, karena memang Malaysia kemudian di tahun itu juga di bulan Agustus di tahun 1957 diberikan kemerdekaan oleh Inggris, hingga kemudian Malaysia yang waktu itu terdiri dari sekitar 14 negara bagian atau kemudian kesultanan begitu, kemudian sekarang menjadi negara bagian, kurang lebih seperti itu. Dia kemudian mendeklarasikan kemerdekaan negara Malaysia, sehingga kemudian Soekarno tidak suka, dan kemudian hubungan diplomasi Indonesia dengan Malaysia sempat terputus. Nah, di tahun 1966 pada bulan Juni kemudian sampai dengan bulan Agustus ada perundingan-perundingan yang kemudian menjadikan hubungan Indonesia dan Malaysia terjalin kembali. Nah, selanjutnya kembali menjadi anggota PBB. Pada tanggal 28 September 1966, Indonesia kembali menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Keputusan untuk kembali menjadi anggota PBB dikarenakan pemerintah menyadari banyak manfaat yang diperoleh Indonesia selama menjadi anggota. Kembalinya Indonesia menjadi anggota disambut baik oleh PBB. Hal ini ditujukan dengan dipilihnya Adam Malik sebagai Ketua Majelis Umum PBB untuk masa sidang tahun 1974. Nah, di sini kenapa kemudian Indonesia balik lagi jadi anggota PBB begitu? Nah, memang sebelumnya Indonesia pernah begitu ya menjadi anggota PBB, cuma kemudian ada masalah dengan tadi hubungan Indonesia Malaysia, kemudian Soekarno juga kurang puas dengan apa yang dihasilkan oleh PBB begitu, kemudian memutuskan keluar. Nah, memang dengan kembalinya Indonesia menjadi anggota PBB ini, kemudian Indonesia mendapatkan beberapa keuntungan, dan antaranya kemudian mendapatkan pengakuan atas Irian Barat begitu, atau sekarang Papua begitu, sehingga kemudian untuk menjadi wilayah Indonesia. Nah, salah satunya itu kemudian menjadi pintu terbukanya aktivitas ekonomi secara global begitu, karena anggota PBB ini kebanyakan negara-negara barat begitu waktu itu. Kemudian Indonesia secara cepat dan meluas begitu bekerjasama dengan negara seperti Amerika Serikat meminta bantuan untuk kemudian mengatasi krisis moneter begitu ya. Kemudian sampai saat ini pun kerjasama masih berlangsung begitu ya. Nah, itu berkaitan dengan anggota PBB. Juga waktu itu Soeharto mulai membuka atau kemudian melakukan persetujuan dengan IMF, International Monetary Fund, berkaitan dengan hutang begitu ya, hutang untuk negara-negara supaya kemudian negara itu bisa melaksanakan kegiatan negaranya begitu, karena memang waktu itu masa-masa kritis setelah Perang Dunia Kedua begitu, sehingga kemudian banyak negara yang jatuh miskin dan butuh pemulihan secara cepat. Nah, IMF ini kemudian ditugaskan oleh PBB kemudian bersama World Bank kemudian membantu negara-negara yang butuh untuk kemudian melakukan pembangunan. Kemudian selanjutnya akan memperakasai pembentukan ASEAN. Berdirinya ASEAN ditandai dengan penandatanganan Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967. Tujuan pembentukan ASEAN ini adalah untuk meningkatkan kerjasama regional khususnya di bidang ekonomi dan budaya. Tokoh-tokoh yang menandatangani Deklarasi Bangkok adalah Adam Malik sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia, kemudian S. Rajaratnam sebagai Menteri Luar Negeri Singapura, kemudian Tan Abdul Razak, pejabat Perdana Menteri Malaysia, kemudian Tanat Homan sebagai Menteri Luar Negeri Thailand, dan kemudian Nasiko Ramos sebagai Menteri Luar Negeri Filipina. Nah, selanjutnya di dalam zaman Soeharto atau Orde Baru ini juga ada penyederhanaan partai politik. Pada masa Orde Baru, pemerintah melakukan penyederhanaan dan penggabungan atau fusi partai-partai politik menjadi 3 kekuatan sosial politik. Penggabungan partai-partai politik tersebut tidak didasarkan kepada kesamaan ideologi, tapi lebih atas kesamaan program. 3 kekuatan sosial politik adalah sebagai berikut. Yang pertama, Partai Persatuan Pembangunan yang merupakan penggabungan dari NU, Permusi, PSI, dan PRT. Kemudian Partai Demokrasi Indonesia yang merupakan gabungan dari PNI, Partai Katolik, dan Partai Murba, IPKI, dan Parkindo. Kemudian ada Partai Golkar atau Golongan Karya. Nah, di sini contoh logo di surat suara waktu itu. Nah, dari tahun ke tahun memang nomornya seperti ini. Nomor 1 PP3 begitu, Partai Persatuan Pembangunan. Kemudian nomor 2 Golongan Karya. Kemudian Partai Demokrasi Indonesia. Nah, ini kalau di warna kampanyenya, P3 ini warna hijau, Golkar kuning, kemudian PDI ini merah begitu ya. Nah, PDI ini berbeda dengan PDIP. Kalau PDIP kan pasca reformasi begitu ya. Nah, PDI ini dari zaman Orde Baru begitu dibentuk ya sebagai wadah orang-orang yang punya program nasionalis begitu ya.
Kalau P3 orang-orang Islamis, kemudian golongan karya bagi orang-orang yang mendukung atau tergabung dalam pemerintahan. Nah, selanjutnya pemilihan umum Orde Baru. Selama Orde Baru, pemerintah berhasil melaksanakan 6 kali pemilihan umum, yaitu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Dalam setiap pemilu yang diselenggarakan selama masa pemerintahan Orde Baru, Golkar selalu memperoleh mayoritas suara dan memenangkan pemilu. Hal itu disebabkan oleh pengerahan kekuatan penyokong Orde Baru untuk mendukung Golkar. Kekuatan penyokong Golkar adalah aparat pemerintah, dalam hal ini pegawai negeri sipil atau PNS, kemudian Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. Kemudian dengan dukungan pegawai negeri sipil dan ABRI, Golkar dengan leluasa menjangkau masyarakat luas di berbagai tempat dan tingkatan, dari tingkatan masyarakat atas sampai bawah, dari kota sampai pelosok desa. Selanjutnya P4 dan dui fungsi ABRI. P4 adalah pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Pada tanggal 12 April 1976, Presiden Soeharto mengemukakan gagasan mengenai pedoman untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila yang terkenal dengan nama Eka Prasetya Pancakarsa untuk mendukung pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Oleh karena itu, sejak tahun 1978, pemerintah menyelenggarakan penataran P4 pada semua lapisan masyarakat. Nah, penataran ini kalau kita kenalnya sekarang kayak pelatihan-pelatihan begitu ya. Nah, penataran P4 ini bertujuan untuk membentuk pemahaman yang sama terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pegawai negeri baik sipil maupun militer diharuskan mengikuti penataran P4. Kemudian para pelajar mulai dari sekolah menengah sampai perguruan tinggi juga diharuskan mengikuti penataran P4 yang dilakukan setiap awal tahun ajaran baru. Melalui penataran P4 itu, pemerintah menekankan bahwa masalah suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA merupakan masalah yang sensitif di Indonesia yang sering menjadi penyebab timbulnya konflik dan kerusuhan sosial. Kemudian oleh karena itu, masyarakat tidak boleh mempermasalahkan hal-hal yang berkaitan dengan SARA. Dengan demikian, diharapkan persatuan dan kesatuan nasional dapat terpelihara. Selanjutnya, dui fungsi ABRI. Dui fungsi ABRI maksudnya adalah bahwa ABRI memiliki dua fungsi, yaitu fungsi sebagai pusat kekuatan militer yang melindungi segenap bangsa Indonesia, dan fungsi sebagai kekuatan sosial yang secara aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan nasional. Dengan peran ganda ini, ABRI diizinkan untuk memegang jabatan dalam pemerintahan, termasuk wali kota, pemerintah provinsi, duta besar, dan jabatan lainnya. Setelah berakhirnya masa kepemimpinan Orde Baru, di fungsi ABRI mulai dihapuskan. Nah, contoh di fungsi ABRI dulu misalkan Pak SBY begitu. Pak SBY itu sebelum jadi presiden, beliau pernah menjadi anggota dewan perwakilan dari unsur ABRI. Nah, kurang lebih kalau setahu saya sih sekitar beberapa tahun itu dari 97 sampai 99 tidak salah. Kemudian karena 99 sudah mulai reformasi sehingga kemudian orang-orang yang dari unsur ABRI misalkan tadi menduduki jabatan di legislatif atau di DPR kemudian diminta untuk mengundurkan diri begitu. Karena memang ketika ABRI masuk ke pemerintahan takutnya ya nanti bisa ada pelanggengan kekuasaan begitu ya, atau bahasanya bisa menimbulkan unsur-unsur otoriter dalam pemerintahan begitu. Selanjutnya perkembangan ekonomi. Program jangka pendek dalam rangka penyelamatan ekonomi nasional diwujudkan dengan stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Pada awal tahun 1966, tingkat inflasi mencapai 650%, maka pemerintah tidak dapat melakukan pembangunan dengan segera, tetapi harus melakukan stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi terlebih dahulu. Stabilisasi yang dimaksud adalah pengendalian inflasi supaya harga-harga tidak melonjak terus secara cepat. Rehabilitasi yang dimaksud adalah rehabilitasi fisik terhadap prasarana-prasarana dan alat-alat produksi yang banyak mengalami kerusakan. Stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi yang dilakukan membuahkan hasil yang cukup baik. Tingkat inflasi yang semula mencapai 650% berhasil ditekan menjadi 120% pada tahun 1967 dan 80% pada 1968. Keadaan ekonomi Indonesia terus membaik hingga tahun 1969. Pemerintah siap melaksanakan program jangka panjang. Nah, selanjutnya pelita pembangunan 5 tahun. Ada beberapa tahap begitu. Yang pertama, pelita pertama 1 April 1969 hingga 1 Maret 1974. Sasaran yang hendak dicapai adalah pangan, sandang, perbaikan prasarana, perumahan rakyat, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani.
Pelita pertama lebih menitik beratkan pada sektor pertanian. Pelaksanaan pelita pertama telah membuahkan hasil yang cukup menggembirakan. Di antara lain, produksi beras telah meningkat 11,32 juta ton menjadi 14 juta ton. Pertumbuhan ekonomi dari rata-rata 3% menjadi 6,7% per tahun. Pendapatan rata-rata penduduk atau pendapatan per kapita dari 80 dolar Amerika ditingkatkan menjadi 170 dolar Amerika. Tingkat inflasi dapat ditekan menjadi 47,8% pada akhir pelita pertama. Selanjutnya, pelita kedua, 1 April 1974 hingga 31 Maret 1979. Sasaran yang hendak dicapai pada masa ini adalah pangan, sandang, perumahan, sarana dan prasarana, mensejahterakan rakyat, dan memperluas lapangan kerja. Pelita 2 berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi rata-rata penduduk 7% per tahun. Kemudian tingkat inflasi berhasil ditekan hingga 9,5%. Pada sektor pertanian telah dilakukan perbaikan dan pembangunan jaringan irigasi baru. Selanjutnya pelita 3, 1 April 1979 hingga 31 Maret 1984. Pelita 3 lebih menekankan pada trilogi pembangunan yang bertujuan terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 45. Arah dan kebijakan ekonominya adalah pembangunan pada segala bidang. Pedoman pembangunan nasional adalah trilogi pembangunan dan 8 jalur pemerataan. Inti dari kedua pedoman tersebut adalah kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat dalam suasana politik dan ekonomi yang stabil. Pelita 3 ini menitik beratkan pada sektor pertanian menuju swasembada pangan, serta meningkatkan industri yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Produksi beras diperkirakan mencapai 20,6 ton pada tahun 1983. Selanjutnya pelita 4, 1 April 1984 hingga 31 Maret 1989. Pelita 4 menitik beratkan pada sektor pertanian untuk melanjutkan usaha menuju swasembada pangan, serta meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri sendiri, baik industri berat maupun industri ringan. Hasil yang dicapai pada pelita 4 diantaranya adalah swasembada pangan dengan produksi beras mencapai 25,8 juta ton pada tahun 1984. Kesuksesan ini mendapatkan penghargaan dari FAO, Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia, pada tahun 1985. Selanjutnya pelita 5, 1 April 1989 hingga 31 Maret 1994. Pelita 5 ini menitik beratkan pada sektor pertanian dan industri untuk menetapkan swasembada pangan dan meningkatkan produksi hasil pertanian lainnya. Dan sektor industri khususnya industri yang menghasilkan barang ekspor, industri yang dapat menyerap tenaga kerja, industri pengolahan hasil pertanian, dan serta industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri. Pelita 5 adalah periode terakhir dari pembangunan jangka panjang tahap pertama, lalu dilanjutkan pembangunan jangka panjang tahap kedua. Pelita 6 merupakan awal pembangunan jangka panjang tahap kedua. Pelita 6 lebih menitik beratkan pada sektor ekonomi, industri, pertanian, serta pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukungnya. Direncanakan, pelita 6 dilaksanakan mulai 1 April 1994 hingga berakhir tanggal 31 Maret 1999. Namun pada tahun 1997 Indonesia dilanda krisis keuangan yang berlanjut menjadi krisis ekonomi dan berakhir menjadi krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Akibatnya pelita 6 tidak dapat dilanjutkan sesuai dengan yang direncanakan. Selanjutnya kebijakan sosial zaman Soeharto. Yang pertama ada transmigrasi. Transmigrasi itu perpindahan penduduk dari wilayah yang padat penduduk menjadi atau kepada wilayah yang belum padat penduduknya, gitu ya. Atau kalau kita kenal biasanya perpindahan penduduk dari kota ke desa, gitu ya. Nah, ini contoh gambarnya. Ini bangunan yang ada di tempat transmigrasi, begitu. Setiap keluarga yang ikut transmigrasi akan mendapatkan rumah, kemudian akan mendapatkan uang saku, kemudian akan mendapatkan sekian meter atau sekian hektar tanah, begitu, untuk dikelola, begitu. Nah, selanjutnya program keluarga berencana. Ini logo yang pertama, begitu. Nah, keluarga berencana ini juga program yang diawali di zaman Soeharto. Kemudian Puskesmas dan Posyandu juga program yang diawali di zaman Orde Baru atau Soeharto. Selanjutnya pendidikan SD Impres, pemberantasan buta huruf, wajib belajar 9 tahun. Kemudian ada Gerakan Nasional Orang Tua Asuh atau GNOTA, ini juga dirintis di zaman Soeharto. Selanjutnya kebudayaan, dalam hal ini rehabilitasi museum dan situs purbakala. Baik, cukup sekian dari saya untuk penyampaian pada materi pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap like dan subscribe channel saya. Semoga untuk ke depan lebih baik lagi. Sekian dari saya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.